Jadi Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diutus oleh ayahnya ya untuk meminta isbat, ya kalau sekarang ya korol wal bayan, ya, penetapan dan penjelasan. Kalau sekarang Al-Ba'alawi itu minta penjelasan penetapan dari Said Mahdi Rojai dari Iran, Syi'i sana. Ya. Jadi penduduk Hadramaut itu sudah menolaknya secara keseluruhan. Pertama, kaum Ibadiyah atau Ibadi, tapi tetap diakui loh, Ibadi itu sebagai Mu'tazilah modern sekarang. Sudah membaur antara campuran ya Sunni, sekarang itu campur-campur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini, channel Tadelaar. Jadi, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Jadi yang belum buat kopi, ambil kopi-kopi dulu, sambil merokok, kita simak video ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Siapa tokoh pertama kali yang membatalkan nasabah alam? Ada yang membuat opini, kalau tidak pernah berwudu, ya maka dibatalkan wudunya, kan nggak mungkin. Kalau tidak pernah pacaran, berhubungan percintaan, masa putus. Ya. Tidak pernah menikah, masa cerai. Nah, ini kan hanya permainan bahasa dan kata-kata saja. Nah, untuk masalah pembatalan ini sebenarnya sudah sejak awal. Jangan kita termakan opini para pembela Habaib Ba'alawi. Mana buktinya kalau nasabnya Ba'alawi itu dibatalkan oleh ulama dunia? Tolong buka Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, juz pertama, juz awal, juz 1. Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Pengarangnya ini adalah seorang Habib Ba'alawi dari marga As-Saqaf atau As-Segaf. Ini cucu dari pihak perempuan, kalau nggak salah, dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Mufti Hadramaut Yaman, Ali bin Muhsin As-Segaf. Tolong dibuka. Sejak awal kedatangan Imam Ahmad Al-Abbah ke Yaman Barat, pertama kali di Yaman Barat, bukan di Kusaisah, ya, di Sumal, di Tarim, itu enggak. Siham, Surdut, Iklim, itu tempat di mana berdiamnya 3 orang, yakni Imam Ahmad Al-Abbah beserta keturunan dan pengikutnya, terus dari leluhurnya Al-Ahdal dan leluhurnya Kudaimi, itu di Siham, Surdut, dan Iklim. Belum di provinsi kegubernuran Hadramaut, belum. Ketika Imam Ahmad Al-Abbah beserta dengan pengikutnya datang ke Hadramaut Yaman, Yaman Selatan kalau sekarang, itu sudah ditolak. Nasabnya itu sudah dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Kaum Ibadi. Apakah ini benar-benar kaum Ibadi dari sempalan Khawarij Mu'tazilah yang keluar dari pendukung Imam Ali dan Muawiyah? Atau Ibadi yang murni Mu'tazilah? Kita tidak tahu sejarahnya. Tapi intinya dari Ibadi. Karena pengikut Ibadi atau kaum Ibadiyah itu adalah pengikutnya Abdullah bin Ibad As-Sorimi Al-Harithi. Salah satu daripada golongan Khawarij. Khawarij itu ada yang Mu'tadilah juga, sama seperti Syiah. Syiah ada yang Mu'tadilah, ada yang Gulat, ya, ada yang Rafidhah, ekstrim, itu ada. Tapi ada yang hampir mendekati sunnah. Sama seperti yang telah diakui oleh Risalah Aman Yordania bahwa Ibadi ini juga diakui sebagai umat Islam yang haram menetes mengeluarkan darahnya,
mengganggu hartanya, dan merusak sekaligus tidak menghormati harga kehormatan dirinya. Yakni Sunni Syafi'i, Sunni Maliki, Sunni Hanafi, Sunni Hambali, Syi'i, Ja'fari, ya, terus Syi'i Ibadi, ya, diakui Ibadi, dan juga Dohiri. Dohiri, Imam Daud Al-Zohiri itu juga dulunya adalah Sunni. Dan kebanyakan Ibadi sekarang ini yang ada di Oman, ya, di Oman, Republik Rakyat Oman, bukan Yaman, itu juga mayoritas pengikut Ibadi ini. Jadi tidak mau berkonflik, ya, antara mendukung Ali ataupun Muawiyah. Sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya netral. Ya mendukung Ali, ya mendukung Muawiyah. Jika Muawiyah salah, ya tetap disalahkan. Jika Ali bersalah, tetap disalahkan. Walaupun Ahlul Bait Nabi kalau salah tetap salah. Itu sunnah Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak kapan? Sejak pertama kali Imam Ahmad Al-Abbah yang katanya hijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman itu sudah dibatalkan. Tidak dipercaya nasabnya Imam Ahmad Al-Abbah itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Oleh siapa? Oleh kaum Ibadi. Tadi kaum penentang Ali dan Muawiyah, ya, yang tidak setuju dengan tahkim atau arbitrase. Tapi kebanyakan mereka itu mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang mengkafirkan zina dan mencuri. Wa fil qauli bitakfiriz zani wasyarib. Tidak mengkafirkan Ali, tidak mengkafirkan Muawiyah. Itu Ibadi, dan sekarang sudah diakui oleh dunia Islam. Nah, kedatangan kaum Ibadi beserta perkembangannya di Hadramaut itu sejak tahun 129 Hijriah. 129 Hijriah, sejak lama sebelum kedatangan Imam Ahmad Al-Abbah 317 itu. Nah, pada waktu bertemu Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafad dengan kaum Ibadi itu juga berteman baik, nggak ada masalah. Waqat sahibal muhajir Ahmad bin Isa bil idofah ila alihi wa banihi katsirun min mawali wa khotami kama sahibau ithnani min abnai umumatihi. Jadi berteman baik karena seorang pendatang. Walamma wasalal muhajiru ila Hadramaut istaqarra fil bidayati bibaldatil Hajrain. Ketika pertama kali Imam Ahmad Al-Abbah datang ke Hadramaut itu menetap di desa atau kota Hajrain. Wastara biyadaron wa iqaran summa surafa anha wa qasadal Husayyisah. Ini tidak sesuai dengan beberapa kitab nasab yang kemarin saya sampaikan terakhir itu. Jadi pertama kali itu Hajrain, baru pindah ke Husayyisah. Nah, setelah itu waqat Soroha al-Muhajir bin Nasabi ba'da wusuli Hadramaut. Imam Ahmad al-Muhajir itu menjelaskan kepada orang-orang Hadramaut tentang nasabnya. Nah, tentang nasabnya. Walam yasufnih andalika wujudul ibadiyah biha. Karena halangannya, kendalanya adalah banyaknya kaum Ibadiyah yang ada di Hadramaut sana. Karena kaum Ibadiyah itu katanya internal Ba'alawi selalu benci dengan Imam Ali dan keturunannya. Wahum alladzina yabghuduna al-imam ala Ali wa ahli baitihi. Wa hadza dalilun ala sidqi nasabi wa syuja'atihi li'annahu la yumkinu ayyud'a nasaban yakunu wabalan alaihi. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pertama kali yang menolak, membatalkan ya, mementahkan ya nasabnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi dari Jarul Al-Husaini itu adalah kaum Ibadi yang ada di Hadramaut sana. Sejak abad 4 Hijriah itu. Sejak abad 4 Hijriah itu. Mungkin sampai prosesnya 320 Hijriah sampai 340 Hijriah itu sudah dimentahkan, ya, dibatalkan, tidak diterima, tidak disahkan. Nasabnya Imam Ahmad Al-Abbah itu nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du.
setelah dibatalkan itu, ada yang mengatakan lalu diisbat oleh penduduk Hadramaut lagi. Tetapi setelah itu penduduk Hadramaut, mereka juga meragukan lagi. Jadi, Ibadi, lalu penduduk Hadrami. Pertama kali Ibadi, ya, khusus untuk satu golongan, ya, firqah dalam Islam. Lalu setelah itu, penduduk Hadramaut sendiri. Illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du fi sihhati nasabil muhajir. Yang kedua adalah penduduk Hadramaut sendiri. Lah, untuk menjawab keraguan penduduk Hadramaut ini, langkah apa yang ditempuh oleh Imam Ahmad Al-Abah? Fa'arsalal muhajiru ibnahu Abdullah bin Ahmad. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Abah yang katanya namanya Abdullah itu diutus, ya, oleh beliau bersama dengan jamaah haji asal dari Hadramaut yang mau berangkat ke Mekah untuk menemui jamaah haji dari Irak. Yang mana jamaah haji dari Irak itu mengenal Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah. Lalu di sini prosesnya tidak disebutkan secara terperinci, tapi fasyahidu bisihhatin nas, lalu prosesnya langsung diakui secara sepihak. Jamaah haji dari Irak itu bersaksi tentang sahnya nasab yang selama ini diajukannya oleh Imam Ahmad Al-Abah sampai Rasulullah SAW. Lalu terkenal di seluruh penjuru Hadramaut dan bahkan penjuru dunia katanya. Ini kan klaim sepihak tuh. Bagaimana prosesnya aslinya yang terjadi itu? Hanya sekedar saksi-saksi saja. Lawang sekarang saksi bisa dibayari, diganti dengan fulus. Jadi illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du. Halaman 41 Al-Istizadah min Akhbari Sadah juz pertama. Siapa tokoh yang membatalkan nasab Alawi? Ibadi. Lalu setelah itu penduduk Hadramaut sendiri. Penduduk Hadramaut sendiri. Jangan bermain opini loh, yo. Mana ulama Sunni? Lah penduduk Hadramaut itu sudah menjadi pemeluk aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Madzhab Syafi'i sudah masuk di sana sebelum datangnya Imam Ahmad Al-Abah. Jangan klaim orang yang pertama kali dari keturunan Alawi yang datang ke Hadrami adalah Imam Ahmad Al-Abah. Itu klaim sepihak kaum Alawi sendiri. Pertama kali yang mencetuskan paham Sufi Sunni di Hadramaut adalah Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir. Itu klaim sepihak saja. Nggak ada bukti pendukung eksternalnya yang disampaikan sebagai pembandingnya. Ya sama seperti ini. Jadi kaum Ibadi menolaknya, membatalkan nasab Alawi, leluhurnya Pak Alawi, ya. Terus ini kan Alwi bin Ubaidillah kan belum lahir, tapi kan leluhurnya. Apakah benar-benar leluhurnya yang asli Imam Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang hijrah dari Basrah ke Yaman, atau hanya sekedar sejarah yang dibuat-buat oleh internal mereka sendiri? Illa annal hadharamah tasyakkaku fima ba'du fi sihhati nasabil muhajir fa arsalal muhajiru ibnahu Abdullah bin Ahmad. Jadi Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diutus oleh ayahnya, ya, untuk meminta isbat, ya, kalau sekarang ya qorol wal bayan, ya, penetapan dan penjelasan. Kalau sekarang kaum Alawi itu minta penjelasan penetapan dari Said Mahdi Rojai dari Iran, Syi'i sana. Ya. Jadi penduduk Hadramaut itu sudah menolaknya secara keseluruhan. Pertama, kaum Ibadiyah atau Ibadi, tapi tetap diakui loh, Ibadi itu sebagai Mu'tazilah modern sekarang. Sudah membaur antara campuran ya Sunni, sekarang itu campur-campur itu. Nggak terlalu ekstrim seperti dulu Ibadi. Oleh sebab itu, pada waktu Risalah Aman Yordania 2005 itu tetap diakui Ibadi, dan bahkan mazhab Az-Zahiri pun diakui. Padahal Az-Zahiri itu sendiri dulunya adalah pengikut dari Imam Syafi'i, lalu mendirikan mazhab sendiri. Ibnu Hazm Al-Andalusi itu juga termasuk pendukung Az-Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri. Jadi seiring berjalannya waktu, ya,
yang dulunya itu Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij itu bisa berbaur, moderat. Syiah saja bisa moderat kok, bisa Syiah Mu'tadilah. Sama seperti Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman sekarang, Houthi itu. Jadi zamannya sudah berbeda. Di kaum Ibadi, lalu penduduk Hadrami, meragukan. Berarti yang menolak, tidak percaya. Jadi kalau para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini memaki-maki kita yang tidak percaya terhadap nasab mereka, mereka ketinggalan zaman, ketinggalan informasi, tidak tahu sejarah leluhurnya sendiri. Nasab kalian Alawi, para Habib, itu sudah ditolak sejak awal. Apakah hanya sekedar ngaku-ngaku saja? Imam Ubaidillah atau Abdullah itu mantunya Imam Ahmad Al-Abah atau cucunya atau ponakannya, kita ini nggak jelas. Dan bahkan saya menemukan kitab karya Nasabah abad ini dari Amman Yordania itu menyebutkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah itu justru ada 6. Termasuk diantaranya adalah Abdullah dan Ubaidullah. Dua-duanya ini. Yang memiliki keturunan cuma satu itu Ubaidullah atau Ubaidillah. Cuma namanya Ismail. Dan nanti kita akan kupas, kita akan ulas bersama lagi. Jauh ini namanya kan ngaji. Tidak hanya kitab sejarah dan nasab yang awal saja, tetapi yang mutaakhir juga. Kita akan membahasnya. Ya, kita akan sajikan kepada panjenengan semua. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Abah itu ada yang mengatakan ya, seorang nasabah abad ini itu Abdullah itu ya putranya Imam Ahmad Al-Abah, Ubaidullah itu juga putranya Imam Ahmad Al-Abah, Muhammad, Abu Ja'far, Ali dan Husain tambah Abu Bakar. Bulat apa enggak? Bulat. Ya kan? Ruwet. Sangat-sangat tidak masuk di akal sehat gitu. Semua pakar nasab dan sejarah sejak awal, baik internal ataupun eksternal yang mengakui bahwa keturunan dari Bani Jadid dan Bani Basri itu inqirad, putus, tidak berketurunan lagi pada awal-awal abad 6 katanya. Padahal ya abad 7 sebenarnya. Itu pun aja sudah nggak sinkron. Imam Ali bin Jadid itu 620 wafatnya. Kan berarti abad 7. Tapi kebanyakan kitab internal Ba'alawi abad 6. Lalu ini ada kitab Al-Mawsu'ah. Ya. Kitab Mawsu'ah yang baru saya temukan itu justru malah akhir abad ke-10. Lah, mana yang benar? Nah, kita akan kupas nanti, ini kita fokus ke pembatalan. Ya, yang menafikan tersambungnya nasab leluhur Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi. Pertama kali kita buka kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, juz awal, juz pertama. Nanti tetap kita kaji terus Al-Istizadah min Akhbari Sadah sampai 3 juz ini. Kita akan buka bersama. Terus, ini wajib dimiliki oleh para keturunan Habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Harus miliki kitab ini. Wah, ini kitab dari kalangan sampean sendiri. Harus sampean miliki. Supaya kami ini tidak di caci maki terusan tanpa henti, tukang fitnah. Bagaimana kami menfitnah? Ada data faktanya. Ucapan Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf yang mengatakan, kami dan datuk-datuk kami datangkan di Indonesia ini untuk mencetak ulama. Dajjal itu, bohong. Bohong. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf pembohong besar, penipu, al-kadzab. Siapa yang mengatakan itu? Al-Istizadah min Akhbari Sadah. Orang-orang Hadramaut Yaman hampir separuh lebih, ya malah lebih dari separuhnya itu hijrah dari sana ke Indonesia Nusantara di bawah Belanda itu karena di Hadramaut sana itu kekurangan sandang pangan dan pekerjaan, sulit cari pekerjaan di sana. Kere-kere, bahasanya tuh kere. Tiba-tiba ke Indonesia munggah balik, ono kere munggah balik, lupa diri, ternyata justru orang yang menolongnya disikat habis-habisan, diingkiratkan semua. Tidak punya keturunan Wali Songo itu.
Wali Songo dirampas menjadi miliknya. Wali Songo Ba'alawi lalu diingkirotkan. Bani Jadid, Bani Basri diingkirotkan. Dicantolkan Ba'alawi dari yang aslinya adalah Bani Jadid itu. Kasusnya hampir sama. Jadi apa yang dikatakan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf itu menipu, bohong. Sudah pernah saya bukakan. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman datang ke Indonesia ini untuk cari kerja, ngawulo bekerja dengan kepada Belanda. Untuk Belanda. Bukan untuk orang kita Indonesia, orang Nusantara. Justru malah sebagai kaki tangan penjajah Belanda untuk menindas bangsa Nusantara Indonesia. Itu kaum Ba'alawi yang ada sekarang ini. Perlu diketahui, ya. Jangan membuat sejarah sendiri. Ini yang membuat sejarah itu dari Ba'alawi tapi berada di luar Indonesia yang asli dari sana. Habib Ali bin Muhsin As-Segaf juga berdasarkan fatwa-fatwa dari mbahnya, yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Mufti Hadramaut sana. Itu, gitu loh. Jadi jangan sombong kalian yang mencetak ulama itu ada data ini bohong. Bohong, bolong, bohong di siang bolong, penipu, penipu. Yang mencetak ulama dan kiai yang ada di Indonesia ini adalah Bani Wali Songo itu. Kiai-kiai desa, kiai-kiai Nusantara itu. Semua mau diakui. Nah, itu. Ini saya bukakan satu kitab. Sekarang kita bukakan kitab lagi. Kitabnya siapa? Karya siapa? Ya kitab karya mereka sendiri. Karya mereka sendiri. Al-Ghurar ini. Al-Ghurar atau Ghurarul Baha'id-Dawi wa Durarul Jamalil Badi Ilbahi. Pengarangnya adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Muhaddis, katanya seorang ahli hadis. Versi Ba'alawi, seorang ahli hadis yang murni itu tidak akan menulis kitab yang mengandung khurafat. Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid Ba'alawi Al-Husaini Al-Alawi At-Tarimi yang wafat tahun 960 Hijriah alias abad 10. Setelah periode pertama, nasab leluhur Ba'alawi dibatalkan, diragukan, ya, ditolak oleh Ibadiyah, ditolak oleh Hadromah atau Hadromi, Ibadi, Hadromi. Sekarang ditolak lagi oleh penduduk Tarim. Penduduk Tarim itu setelah kan pindah-pindah, ya. Setelah Imam Ahmad Al-Abbah katanya wafat di Husaisah itu, dari Husaisah keturunannya pindah ke Sumal. Ada yang mengatakan ke Bor, lalu setelah itu pindah ke Tarim. Pertama kali yang pindah ke kota Tarim dari marga Ba'alawi itu adalah Imam Ali Kholik Qosam bin Alwi Athani bin Muhammad bin Alwi Al-Awal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali Kholik Qosam itu pertama kali masih belum mungkin di Tarim sepenuhnya karena ada kebun-kebun yang dibeli oleh Ali Kholik Qosam katanya, sejarahnya kan seperti itu. Baru tahun 520-an ya Hijriah, Imam Ali Kholik Qosam pindah sepenuhnya ke Tarim. Beliau wafat, Imam Ali Kholik Qosam itu 527, ada yang mengatakan 529 Hijriah. Dan pertama kali bin Ubaidillah yang dimakamkan di daerah Zambal atau Zambal sekarang. Katanya makam para wali yang ada di sana. Tarim. Jadi pertama kali yang masuk Tarim itu adalah Ali Kholik Qosam. Nah, di dalam kitab Al-Ghurar ini berarti kan sekitar abad 6 dan 7. Ya, keturunan Imam Ahmad Al-Abbah berkembang di Tarim. Halaman 110 kitab Al-Ghurar. Ini yang ketiga kali siapa yang menafikan, siapa yang menolak dan membatalkan nasab leluhur Ba'alawi itu. Yang ketiga adalah penduduk Tarim, pembesar penggede ulama-ulama Tarim yang katanya di Tarim itu ada 300 mufti. Kalau sekarang Tarim itu kan ada 360 masjid ya. Sekarang lah ya. Kalau dulu itu ada 300 mufti. Gak bingung 300 mufti itu. Coba bayangkan.
Indonesia ini ada 300 mufti, bingung apa enggak? Ini kan versi klaim sepihak mereka. Al-Ghurari 110. Sihhatu nisbati Ali Abi Alawi. Keabsahan nasabnya keluarga Abi Alawi. Nah, ini loh. Ibadi, Hadrami, campuran Sunni, Syi'i, semua menafikan, menolak, membatalkan, meragukan nasab leluhur Ba'alawi. Sekarang penduduk Tarim yang terdiri dari 300 mufti Tarim dan para penggede pembesar ulama-ulama Tarim. Sihhatu nisbati Ali Abi Alawi. Summa innahum tulibu bitasihi nisbatihim min akabiri ulama Tarim radhiyallahu anhum liqaunihim lam yattali'u alaihi. Qala al-faqih al-alim Abdullah bin Abdurrahman Wazir fi kitabi al-musamma at-tuhfatun nuraniyah wal faqih as-suri Abdurrahman bin Muhammad al-Khatib. Al-Khatib mesti dicantumkan terus. Kitab yang halu berisi 502 hikayat cerita khurafat, ya, mesti dipindah terus. Al-Ghurari juga mencantumkan. Semua pakar nasab dan sejarah kalangan internal Ba'alawi pasti selalu Al-Khatib, Al-Jauhar, pasti gitu. Nah ini, termasuk Abdullah bin Abdurrahman Wazir. Jadi kalau Bawazir itu termasuk ya Ba'alawi itu. Pak Sakerah itu Umar Bawazir, itu berarti Ba'alawi, di-Ba'alawikan. Padahal Pak Sagiman jadi Umar Bawazir itu loh, halunya loh, bukan main itu loh. Ya. Keluarga Nabahan yang ada di Bangil itu ngawur, ngarang buku, dicetak di percetakan An-Nabahan Jalan Sasak Ngampel itu kan ya yang keluarganya sendiri, maunya tak sakar PDW, percetakan milik bapaknya sendiri. Ya. Sakerah Umar Bawazir. Semua mau diklaim, semua mau diakui sendiri. Pak Karno, Insinyur Hadi Soekarno, 50 tahun yang akan datang, jika kita tidak berjuang untuk meluruskan sejarah, Insinyur Hadi Soekarno Al-Habsyi. Bisa jadi Al-Habsyi. Nama lain dari Soekarno adalah Abdul Ghafur. bin, nanti dibuat-buatnya sendiri. Dari marga Al-Habsyi. Pangeran Diponegoro ya Ba'alawi ya. KRT semua di Ningrat itu Ba'alawi. Ngawurnya bukan main ini. Siapa tokoh yang merusak sejarah Indonesia ini? Jenengan tahu sendiri. Plat G, Pekalongan. Plat G itu Pekalongan kan gitu. Kalau plat K, Pati, Rembang, ya, Jepara, Kudus, Purwodadi, Blora itu plat K. Kalau Pekalongan, Kendal, Weleri, itu plat G. Ya, hasil tes DNA-nya G, ya plat polisinya ya G. G itu apa singkatannya dengan ya, tafsiri sendirilah. Jadi begitu. Jadi Bawazir, ya. Kitab At-Tuhfah An-Nuraniyah itu mengutip kitab Al-Jawharus Syaffaf. Ya bukan kitab itu, belum pernah diterbitkan oleh penerbit atau pentahqiq penyalin manapun, siapapun. Wa alfazuhum mutaqaribatun. Ba'da dahrin wa zamanin. Wa taqadama sinin wa a'wam. Arada ba'du a'immati dzalika zaman ma'atirafihi bi fadlihim wa hurmatihim wa syarifi nasabihim wa jamili nisbatihim ayyat ta'awa yu'aqida tilkan nisbati al-ahmadiyah wal uslah al-muhammadiyah wasilsilah al-mustawfawiyah bitahqiqin niyatin wa isyraqi basiratin syar'iyatin wa kana bidarim Hadramaut dzalikal waqti min jumu'il ulama khalaik la yusauna. Tidak terhitung di Tarim itu jumlahnya ulama. Sebelum masuknya keluarga Ali Kholik Kisam ke Tarim itu sudah banyak ulama di sana. Wa kanal muftuna minhum fi dzalikal waqti salasumi'ati muftin, 300 mufti yang ada di Tarim. Lah penggedenya ulama di sana itu meragukan, ya membatalkan juga bisa. Bahasa kerasanya membatalkan, nggak percaya. Nggak percaya. Kalau Al-Faqih Abdurrahman Al-Khatib, lama qadima Ahmad bin Isa Asy-Syarif As-Sunni Al-Husaini, ya mesti As-Sunni Al-Husaini. Wa ma'ahu Hadramaut. Ketika Imam Ahmad Al-Abah datang ke Hadramaut beserta dengan
pengikutnya wadda'a an-nisbatal al-musyarrafata ila Fatimah binti Rasulillah wa dzakara dzalika ala Hadramaut iktarafu, langsung iktarafu. Prosesnya nggak seperti itu. Al-istizadah min akhbaris sadah lebih objektif. Imam Ahmad Al-Abbah mengutus anaknya yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ke Mekah untuk menemui jamaah haji dari Irak, meminta isbat, ya, penetapan bahwa memang Imam Ahmad Al-Abbah itu berasal dari Irak, Basrah sana. Lalu klaim mereka dan mengakui semua, iya. Tapi prosesnya seperti apa nggak jelas. Nama-namanya siapa nggak disebutkan. Nah, setelah itu adem ayam lagi. Lah ini ya sampai di Tarim juga begitu. Oh, dulu sudah diisbat. I'tarafu lahum bil fadli wa ma ankaru nasab muddatan minaz zaman. Jadi penduduk Hadramaut tidak mengingkari nasabnya Imam Ahmad Al-Abbah beserta keturunannya sampai waktu yang cukup lama, ya beberapa abad termasuk ya. Kalau 345 sampai 500 kan termasuk generasi kelima. Ya. Ali Kholik Isam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Dari Imam Ahmad Al-Abbah berarti generasi ke-6. Bisa sampai nanti generasi ke-7 dan seterusnya. Diragukan lagi. Berarti lebih dari 1 abad. Hampir 2 abad. Diragukan lagi. Tsumma ba'da dzalika lamma halla khalafahu wa dzurriyyatuhu Tarim tulibu bitahqiqi dzalika. Fasara al-faqih al-awhad wal alim al-allamah al-mu'tamad wal imam al-amjad wal bahrul mumtad wahid waqtihi wa farid dari al-faqih Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid untuk meminta penetapan qoror wal bayan, pengakuan kembali silsilah nasabnya. Itu justru yang melakukan ya, minta penetapan itu justru bukan dari kalangan Ba'alawi. Ya ini kan anehnya, ini sejarahnya itu buletisasi. Justru yang meminta ya penetapan nasab Bani Alawi itu justru malah tambah bukan dari kalangan Alawi, tapi dari kalangan putra-putrinya, keturunannya Jadid. Al-Faqih Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid Al-Muhaddis Al-Hafidh Al-Mujtahid yang wafat tahun 620, berarti abad ke-7. Abad ke-7. Prosesnya abad ke-6 Hijriah. Mulai dari 4, 5, 6, 7 itu sudah diragukan, dibatalkan, disangsikan. Nasab Ba'alawi itu sudah tidak jelas. Nyambungnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilal Basra wa athbata nasabahum. Minta penetapan nasabnya Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid itu datang ke Basrah. Datang ke Basrah wa athbata ala tahqiqi syarafihim wa wuslatihim al-Muhammadiyah inda aimatil Basrah wa qudatiha. Datang ke Basrah, menemui imam-imam yang ada di Basrah dan hakim-hakim yang ada di Basrah sana. Itu yang dilakukan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Ini 4 generasi, padahal tidak 4 generasi. Bisa 7 generasi atau 5 generasi sampai Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Minta penetapan ke Basrah, padahal di Basrah, di Baghdad itu keturunan dari Imam Ahmad Al-Abbah itu banyak. Lalu kok menemui para hakim dan ulama-ulama yang ada di Basrah. Kalau toh memang Imam Ahmad Al-Abbah itu hijrah, bukan dari Baghdad, dari Basrah itu kan berangkatnya. Seharusnya kalau dari Basrah itu kan termasuk tepi pantai Teluk Persia ya kan. Kalau Baghdad masih masuk ke dalam. Kalau Imam Ahmad Al-Abbah itu di Baghdad. Ya. Kalau ke Basrah itu dulu waktu mau naik kapal menuju ke Indonesia, Pakistan, India sekarang.
naik kapal, nginep dulu beberapa hari di Basrah, di pelabuhan. Nah ini Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid menuju ke Basrah meminta penetapan tentang keaslihan, ya, keabsahan dari nasab mereka. Kenapa bukan dari kalangan alwinya saja? Kenapa bukan Muhammad Shokib Mirbad? Ayo, kok malah justru Ali bin Jadid? Nah ini kan yang tidak masuk akal itu loh. Tidak masuk akal. Pertama, yang minta Qoror wal Bayan itu Abdullah atau Ubaidillah, ya. Ubaidillah diutus oleh ayahnya Imam Ahmad Al-Abbah ke Mekah menemui jamaah haji dari Irak, ketemu dengan jamaah haji dari Hadramaut. Ya. Itu yang pertama. Setelah Ibadiyah membatalkan atau menafikan nasab leluhur Ba'alawi. Terus yang ketiga adalah Imam Ali bin Jadid itu ke Basrah, bertemu dengan imam-imam yang ada di sana dan bahkan bertemu dengan para qadhi, ya. Qadhi ya hakim lah, penghulu atau hakim yang ada di sana. Wa asyhada ala itsbatil a'immah wal qudat syuhudan katsiran. Banyak yang bersaksi, oh iya benar. Ya, siapa namanya? Cantumkan siapa ulama besar di Basrah yang bersaksi bahwa Imam Ahmad Al-Abbah itu benar-benar hijrah dari Basrah ke Hadramaut, berketurunan di sana dan nasabnya nyambung sampai Rasulullah. Di sini nggak disebutkan. Ini namanya klaim sepihak. Wa asyhada ala itsbatil a'immah wal qudat syuhudan katsiran. Banyak yang bersaksi di antara para imam dan qadhi yang ada di sana. Nah, wa mi'ati syahidin, hampir 100 orang saksi. Mimman yuridu safar ila haji baitillahil haram. Jadi hampir 100 orang itu bersaksi tentang keabsahan nasab Ba'alawi, ya. Nasab Ba'alawi, hampir 100 orang yang mau berangkat haji ke Baitullah. Belum sampai ke Baitullah, mau berangkat haji. Nahwa mi'ati syahidin mimman yuridu safara ila haji baitillahil haram. Terus waraqiba hujjajah Hadramaut mengikuti menumpang, ya, para jamaah haji yang berasal dari Hadramaut ala ulaikal asyad al-basoriyin. Waraqibah hujjaju Hadramaut ala ulaikal asyad al-basoriyin. Jadi para jamaah haji dari Hadramaut itu ya muter dulu. Lawang dari Hadramaut ke Mekah itu ke arah utara kok. Ya. Ini harus ke arah agak timur laut, ke Basrah dulu, lalu setelah itu mengikuti jamaah haji dari Basrah menuju Mekah. Nah ini bagaimana? Ceritanya seperti apa? Nggak dijelaskan secara terperinci dan sempurna. Falamma qadimal hujjaj ila Hadramaut, setelah jamaah haji pulang dari Makkah, ya, ke Hadramaut dan bersaksi semua, i'tarafa al-kul lahum bil fadilah wal wuslah al-jalilah ila sahibil wasilah wa darajatir rafi'ah al-asliyah wa aqarru bit taqaddum wal fadl wal hurmah wal ijlal wat tauqir. Nah, ini sudah dibatalkan berkali-kali. Ini 3 kali. Ini abad 4, 5, 6 sampai 7 Hijriyah. Nasab Ba'alawi, leluhur Ba'alawi itu ditolak, diragukan sekaligus dibatalkan. Bahasa kasarannya itu dibatalkan. Tidak diakui sebagai sahih dzurriyyah Nabi. Lalu setelah ini pada abad 9, ya, abad 10 mulai Al-Khatib, mulailah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf, lalu Al-Ghurrar ini berdasarkan Tuhfatuz Zaman, ya, berdasarkan Fathur Rahimir Rahman, semuanya lalu semakin kokoh di abad 11, 12. Hampir hilang informasinya lagi, dimunculkan abad 12, 13, lalu kuat lagi. Jadi perjuangan mereka itu benar-benar ekstra, ya, tanpa putus asa, berjuang untuk diakuinya nasab mereka sebagai keturunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini di Indonesia. Habib-habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini nggak mau, tidak diakui nasabnya sampai Kanjeng Nabi, harus diakui. Dan menvonis orang yang tidak mengakui nasab mereka yang mengakui Kanjeng Nabi itu orang yang iri dengki, tukang fitnah, dajjal abad ini dan sebagainya. Dari mana dasarnya itu? Gitu. Jadi begitu, ya, cara memahaminya itu seperti itu.
Tolong dibuka kitab Al-Ghurur, halaman 110 sampai 111. Jadi kami ini berbicara data referensi, tidak berbicara berdasarkan iri dengki. Ya. Jadi dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan ini. Gitu. Tapi kebanyakan habib-habib muda itu tidak mau belajar sejarah leluhurnya. Dia itu berdasarkan kitab-kitab baru-baru ini. Syamsul Dohirah jelas. Ini yang ngarang orang mereka sendiri tapi berdomisili tidak di sini. Akhirnya mereka atau beliau ini lebih objektif menyajikan informasi. Al-istizadah min akhbaris sadah. Kita akan buka-buka terus. Ya, tidak akan ada kata berhenti. Ya, ngaji ini adalah ngaji minal mahdi ilal lahdi. Gitu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kami sajikan kepada panjenengan semua. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas kan? Berarti nasab mereka itu emang dari dulu sudah dibatalkan. Cuma nggak viral seperti sekarang. Dulu nggak ada YouTube. Media sosial nggak ada dulu. Sekarang banyak media sosial, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi informasi ini sangat cepat bersebar. Nah, jadi nasab habaib ini memang dari dulu itu sudah dibatalkan. Memang bukan cucu Nabi. Kita yang masih menganggap mereka cucu Nabi itu terpengaruh dengan pakaian mereka. Itulah cara licik mereka itu. Memakai baju kebesaran Islam. Jadi banyak orang-orang kita itu tertipu dengan pakaian mereka, padahal bajingan, mengaku cucu Nabi. Data abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 nggak ada. DNA Yahudi, ngaku cucu Nabi, kan bangsat namanya itu. Coba kalau kita itu mikirnya, buang dulu itu, jangan lihat sorbannya itu, jubah-jubahnya jangan. Buang dulu sorbannya itu. Siapapun bisa memakai sorban itu. Cukup di sini dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.